Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi apa sih arti dari sistem persamaan linear 3 variabel ini? Arti dari sistem persamaan linear 3 variabel ini adalah suatu persamaan linear yang memiliki 3 variabel berderajat 1. Ingat ya, di sini ada 3 variabel, maksudnya yaitu adalah X, Y, dan Z. Sistem persamaan linear 3 variabel ini sering juga disebut sebagai SPLTV. Lalu bagaimanakah konsep dasar dari SPLTV ini? Adapun bentuk umum dari SPLTV yaitu AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D, di mana A, B, C ini merupakan koefisien, X, Y, Z ini merupakan variabel, dan D ini adalah konstanta. Adapun contohnya yaitu 2X tambah 3Y ditambah 6Z sama dengan 12. 2, 3, 6 ini merupakan koefisien di depan variabel, X, Y, Z ini merupakan variabelnya, dan 12 ini merupakan konstanta. Agar lebih mudah dipahami, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soal pertama yaitu Pandu membeli 2 buku, 3 pensil, dan 2 pena. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah... Oke, kita jawab. Di sini dikatakan bahwa ada buku, kemudian pensil, dan pena. Oke, kita buat dulu yang diketahuinya. 2 buah buku, 3 pensil, dan 2 buah pena. Jika kita misalkan bahwa buku ini sebagai X, kemudian pensil ini kita lambangkan sebagai Y, dan pena ini kita lambangkan sebagai Z, maka bentuk persamaan yang bisa kita tulis yaitu 2X tambah 3Y ditambah 2Z. Yang mana artinya 2X ini menandakan bahwa ada 2 buah buku, 3Y ini artinya ada 3 buah pensil, dan 2Z ini menandakan bahwa ada 2 buah pena. Kita tinggal mengganti jenis yang diketahui pada soal dalam bentuk variabel matematika. Nah, kayak buku kita jadikan sebagai X, simbolnya pensil sebagai Y, dan pena itu sebagai Z. Jadi, hasil nomor 1 yaitu 2X tambah 3Y ditambah 2Z. Lanjut ke contoh soal kedua. Nina membeli 2 buah mangga, 4 buah apel, dan 1 buah jeruk dengan harga Rp100.000. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah, kita tandai lagi di sini ada mangga, apel, dan jeruk. Selanjutnya kita misalkan bahwa mangga itu sebagai X-nya, apel itu sebagai Y, dan jeruk itu sebagai Z. Maka bentuk penulisan persamaannya itu bisa kita tulis 2X tambah 4Y ditambah Z sama dengan 100.000. Yang mana artinya 2X ini artinya 2 buah mangga, 4Y ini 4 buah apel, dan Z ini 1 buah jeruk. Dan 100.000 ini adalah total harga yang dibayar oleh Nina. Jika yang diketahui pada soal itu jumlahnya hanya 1, itu kita cukup menuliskan variabelnya saja. Maka hasil dari contoh soal kedua yaitu 2X tambah 4Y ditambah Z sama dengan 100.000. Contoh soal ketiga, Rina membeli 1 porsi bakso, 2 porsi mie ayam, dan 1 porsi nasi goreng dengan harga Rp50.000. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah sama seperti contoh soal yang sebelumnya. Kita buat dulu yang mana menjadi simbol variabelnya nanti. Di sini ada bakso, kemudian ada mie ayam, dan yang terakhir adalah nasi goreng. Untuk bakso itu kita simbolkan sebagai X, mie ayam itu sebagai Y, dan nasi goreng itu sebagai Z. Maka bentuk penulisan dari persamaannya yaitu X tambah 2Y ditambah Z sama dengan 50.000. Yang mana artiannya X itu merupakan 1 porsi bakso, 2Y 2 porsi mie ayam, dan Z ini merupakan 1 porsi nasi goreng. 50.000 ini merupakan total harga yang dibayarkan oleh Rina.
Jadi, hasil dari contoh soal ketiga bisa kita dapati X tambah 2Y ditambah Z sama dengan 50.000. Pandu, Rina, dan Nina berbelanja kebutuhan sekolah di sebuah toko buku. Pandu membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penghapus dengan total pembayaran Rp4.700. Rina membeli 1 buku tulis, 2 pensil, dan 1 penghapus dengan total pembayaran Rp4.300. Nina membeli 3 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penghapus dengan membayar Rp7.100. Jika Coki ingin membeli 1 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penghapus di toko buku yang sama, berapa uang yang harus disediakan oleh Coki? Untuk menjawab soal ini, tentu kita harus mengetahui berapakah harga satuan baik itu buku tulis, pensil, maupun penghapus. Atau kita harus mengetahui berapakah nilai X, Y, maupun dan Z. Untuk mencari itu, kita bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode eliminasi. Yang kedua, metode substitusi. Yang ketiga, metode campuran.